everyone, welcome back to my video again. We want to review about the buku ajar geografi dan ilmu sejarah yang merupakan deskripsi geohistory untuk ilmu batu sejarah yang ditulis oleh seorang bernama penulis Rusdi Effendi. Nah, kita lanjutkan yang video kemarin itu kan membahas tentang bab 3-nya, yaitu geohistory dan alam perkembangannya. Lanjut, kita akan bahas bab 4, yaitu determinisme, posibilisme, dan juga adaptasi. Nah, langsung saja kita akan membahas tuh mengenai determinisme itu sendiri. Kalian pernah mendengar nggak sih determinisme itu apa? Nah, kalau enggak, ini kan sudah maju nih eranya atau udah masuk era baru. Tapi kalian pasti pernah nggak sih menjumpai di lingkungan kalian tuh ada seseorang atau sekelompok masyarakat yang memberikan sesajen pada suatu tempat, seperti misalnya yang terjadi di video ini, di mana ataupun terjadinya pemujaan pada binatang mitos seperti misalnya naga bumi atau buaya, yang ini terjadi sepanjang sungai di aliran sungai Yangtze Kiang ataupun Huanghe di Cina, atau di aliran sungai Nil di Mesir, dan juga aliran sungai Indus Gangga dan lainnya. Nah, pemujaan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat primitif atau tradisional yang masih kental terhadap hal-hal irasional ataupun yang mistikal. Nah, hal di atas masuk dalam kategori determinisme, di mana alam menentukan jalannya sejarah umat manusia, di mana segala kejadian alam dihubungkan dengan perilaku manusia yang memuja benda-benda ataupun ciptaan alam, seperti misalnya batu-batu besar ataupun pohon yang dianggap keramat, seperti misalnya pohon beringin kalau misalnya di Indonesia ya. Nah, hal ini terjadi di suku Aztec yang melakukan pengorbanan manusia untuk diberikan kepada dewa kuil. Hal ini tertuang di halaman 133 di buku ini, jika kalian membacanya. Nah, dari contoh di atas itu timbul pandangan dari salah satu tokoh yang bernama Razel yang mengutip, monoteisme ditentukan oleh alam. Di daerah gurun, orang mengenal adanya suhu dari kekuatan alam, yaitu satu Tuhan. Monoteisme adalah agama bagi bangsa-bangsa yang tinggal di daerah gurun. Hal ini ada dalam bukunya berjudul Antropogeo-Geografi yang terbit di 1882. Tokoh yang menganut paham determinisme ada beberapa, misalnya Carl Ritter, Ellen Churchill Semple, dan Ellsworth Hastings. Yang ada di penjelasan buku ini terdapat di halaman 138 ya. Lanjut di halaman selanjutnya, di halaman 139, paham determinisme ini digantikan oleh paham baru, yaitu posibilisme, yang dipelopori oleh seorang geograf yang bernama Paul Vidal de la Blaise yang menyatakan alam itu tidak menentukan, ia hanya menawarkan berbagai kemungkinan kepada manusia. Selanjutnya terserah kepada manusia itu sendiri. Tokoh posibilisme Paul Vidal de la Blaise di tahun 1854 sampai 1918 itu adalah seorang profesor di Universitas Sorbonne, France. Vidal sendiri itu adalah seorang geograf asal Prancis. Dia itu adalah seorang pelopor dari paham posibilisme di dalam geografi. Posibilisme ini juga dikenal sebagai teori kemungkinan yang muncul setelah Vidal melakukan penelitian untuk membuktikan interaksi yang sangat erat antara manusia dengan lingkungan pada masyarakat agraris pra-modern. Ia menegaskan bahwa lingkungan itu hanya menawarkan sejumlah kemungkinan atau possibilities kepada manusia untuk hidup dan berkembang. Vidal de la Blaise ini memberikan beberapa sumbangan bagi dunia geografi. Yang pertama, yaitu pentingnya geologi dalam mencari hubungan alam dan manusia sebagai dasar areal differentiation. Yang kedua, manusia memerankan peran aktif dan pasif. Yang ketiga, hubungan manusia itu tidak statis, melainkan dinamis, yaitu berubah-ubah sesuai dengan proses penyesuaiannya dalam alam atau stimulus pengaruh alam itu sendiri. Aliran posibilisme Paul Vidal de la Blaise atau geograf Prancis mengembangkan yang paham posibilisme. Paham posibilisme ini muncul sebagai suatu reaksi atas paham aliran determinisme alam dari pandangan Friedrich Rachel. Paham posibilisme ini memperlihatkan bahwa alam itu tidak menentukan budaya manusia. Alam hanya sekedar menawarkan berbagai kemungkinan dan batas-batas untuk lahirnya suatu budaya, dan manusia itu bebas untuk memilihnya. Jadi, semua itu tergantung dari manusia sendiri. Pada dasarnya, masuk dari aliran posibilisme ini menyatakan alam keadaan itu hanya tetap, tinggal manusia memilih dari tawaran yang diberikan oleh alam itu sendiri. Dengan demikian, sampai kepada kita hanya dua pilihan argumen tentang lingkungan alam. Lingkungan geografis alam bukanlah selamanya dianggap yang menentukan, tetapi hanyalah menawarkan kepada manusia untuk dimanfaatkan dan digunakan sebagaimana mestinya. Kemudian diambil pengaruh seberapa besar lingkungan alam terhadap manusia itu sendiri yang telah diberikan kelebihan akal ataupun pikiran dan diberikan karya, ide, karsa, dan gagasan, serta karyanya tentang benda-benda budaya sebagian dari senjata kehidupan manusia, yaitu berupa teknologi dan juga peralatan hidup.
Lanjut kepada adaptasi. Adaptasi merupakan usaha manusia untuk menyesuaikan diri dengan tingkat, tempat, dan kondisi yang berbeda. Asumsi dasar dari adaptasi itu berkembang dari pemahaman yang bersifat evolusioneri yang senantiasa melihat manusia selalu berupaya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan alam sekitarnya, baik secara biologis maupun geologis dan juga genetik dan juga ataupun secara budaya. Gaya adaptasi memerlukan proses belajar yang terjadi seumur hidup sepanjang hidup manusia itu sendiri. Gaya adaptasi sendiri muncul dan berkembang sejak manusia ataupun individu berada di masa kanak-kanak hingga akhir hidupnya. Apabila sekelompok manusia dalam lingkungan alam berhasil mengadaptasikan diri individu, keluarga, dan kelompok terhadap alam yang meliputi lingkungan geografis, penyesuaian terhadap cuaca, kebiasaan baru, dan watak atau karakter baru dari lingkungan alam, serta berhasil menetap, bercocok tanam sebagai kehidupan ekonomi, melangsungkan kehidupan bermasyarakat yang berumpun, maka disinilah peletakan dasar suku akan naik menjadi kelompok masyarakat dan menjadi bangsa dan negara kesatuan nantinya yang memiliki kebudayaan atau culture dan naik kepada tingkatan peradaban atau civilization. Seperti misalnya terjadi kepada suku Eskimo yang mampu beradaptasi di suhu yang dingin. Dalam konteks budaya menurut pandangan antropologi bahwa manusia itu dilahirkan memiliki kebutuhan dasar tertentu. Kebutuhan dasar manusia bisa berlangsung terus dalam kehidupan apabila kebutuhan tersebut terpenuhi seperti zat, asam, makanan, zat cair, istirahat, beraktivitas, tidur, dan bersosialisasi ataupun sebagainya. Semua kegiatan manusia belajar dari kecil dalam kelompok yang menganut kebudayaan tertentu. Nah, kebudayaan itu memiliki unsurnya masing-masing seperti yang dirincikan oleh seorang pakar ataupun tokoh bernama Surjono Sukanto yang berasal dari Indonesia. Menurut Surjono Sukanto itu, kebudayaan itu memiliki unsurnya seperti yang akan disebutkan tuh beberapa unsur. Yang pertama yaitu peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Itu seperti kebutuhan sandang dan papan yang berupa pakaian, perumahan, alat rumah tangga, senjata, alat produksi, transportasi, dan juga sebagainya. Yang kedua, ada mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi, seperti pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. Yang ketiga, ada sistem kemasyarakatan. Ini mencakup sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Yang keempat, ada bahasa, baik lisan maupun tulisan. Yang kelima ada kesenian. Ini berupa seni rupa, seni suara, seni gerak, dan lain sebagainya. Yang keenam ada sistem pengetahuan. Yang ketujuh dan terakhir ada religi atau sistem kepercayaan yang dianut oleh manusia. Di kebudayaan ini terdapat beberapa sistem penyelesaian berbagai kebudayaan yang terjadi. Seperti misalnya akulturasi atau acculturation atau culture contact adalah proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun akan diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Nah, kebalikan dari akulturasi itu ada asimilasi. Ini adalah suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan manusia dan latar belakang kebudayaan yang berbeda setelah mereka bersosialisasi atau bergaul secara intensif dan terus-menerus, sehingga sifat khas dari kebudayaan atau unsur-unsur golongan itu masing-masing berubah dan menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari hubungan antara adaptasi, kebudayaan, dan peradaban bagi manusia yaitu manusia berhasil melalui tahap adaptasi terhadap lingkungan atau telah melalui seleksi alam akan menetap dan membentuk serta melakukan aktivitas kebudayaan hingga peradaban. Sekian dari saya mengenai review singkat isi dari buku ajar geografi dan ilmu sejarah, deskripsi geohistory dan ilmu bantu sejarah yang berada di bab 4, yaitu determinisme, posibilisme, dan adaptasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.